Santapan Harian Senin 26 Desember 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ezra pasalnya yang ke-5 hingga pasalnya yang ke-6. Namun kita akan membacanya pada pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pedoman yang berharga bagi hidup kami. Bimbinglah kami ya Kristus di dalam perenungan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Ezra 6 ayat 13 sampai 22. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, Shetar Bosnai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Iddo. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Koresh, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentabisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentabisan rumah Allah ini, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor. Juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor, menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan, dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula, mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Sahabat Santapan Harian,
Biasanya setiap awal tahun baru kita membuat resolusi untuk kita lakukan sepanjang tahun. Akan tetapi, kerap kali resolusi-resolusi itu tidak terlaksana dengan baik dan akhirnya berhenti di tengah jalan. Lain halnya jika perencanaan itu dilakukan oleh Tuhan. Jika Dia yang berencana, tidak mungkin tidak terjadi. Allah memerintahkan umat Israel untuk membangun kembali bait Allah. Sayangnya, terjadi banyak penolakan. Ketika proses pembangunan dilakukan, seorang bupati bernama Tatnai datang dan mempertanyakan siapa yang memberi izin dan yang terlibat dalam pembangunan kembali bait Allah itu. Bahkan Tatnai mengirim surat kepada Raja Darius dengan agenda membatalkan pembangunan bait Allah. Bagaimanapun juga, rencana Allah tidak mungkin digagalkan oleh siapapun. Allah membuat para tua-tua Yahudi tetap bekerja sekalipun berada dalam penolakan. Selain itu, jauh-jauh hari, Allah telah menggerakkan Raja Kores untuk memberikan perintah pembangunan kembali bait Allah dan menuliskannya dalam sebuah catatan sejarah. Catatan itulah yang kemudian menjadi legitimasi hukum. Tidak hanya itu, Tatnai yang pada awalnya menolak pembangunan bait Allah malah diperintah oleh Raja Darius agar mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Rencana Allah merupakan rencana mutlak. Tidak ada yang dapat menggagalkannya. Dalam prosesnya, penggenapan rencana Allah bisa berliku-liku. Walau demikian, yang pasti adalah rencana Allah akan terjadi sesuai dengan skenario Allah sendiri. Kita harus setia menaati rencana Allah tergenapi di dalam hidup kita. Saat ini pun prosesnya sudah berlangsung. Sama halnya ketika Tuhan menggerakkan hati Raja Kores yang pada akhirnya berguna untuk masa depan. Demikian pula hidup kita. Apapun yang sedang terjadi bisa menjadi bagian dari proses penggenapan rencana Tuhan. Kita belum tahu karena kita belum melihat secara utuh. Akan tetapi, pada akhirnya, rencana Allah pasti adalah akhir yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya ada masa depan yang penuh pengharapan dalam hidup kami. Terangi mata roh kami sehingga kami dapat melihat, percaya, dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu akan Kau nyatakan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.